Shalom, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan klasifikasi tanaman kunyit. Kami beranggotakan Eltri Alges, Indah Rohlisnar, Ivana Ananda, dan Vanessa Elsajai. Setelah ini kita akan bersama-sama belajar tentang klasifikasi tanaman kunyit. Selamat menyaksikan. Pada presentasi kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai tujuan, latar belakang, rumusan masalah, fokus kajian, wawasan Kristen Alkitabiah, dan kesimpulan. Tujuan dari presentasi ini, mahasiswa memahami ciri-ciri, klasifikasi, dan pemanfaatan tanaman kunyit, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan tanaman kunyit dengan baik dan bijaksana. Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan sangat baik dan teratur. Semua makhluk hidup yang ada diciptakan dengan begitu indah dan memiliki karakteristiknya sendiri. Misalnya tumbuh-tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki pembeda antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lainnya, baik dari akar, batang, maupun bentuk daunnya. Ini tentu merupakan suatu berkat yang harus kita syukuri, usahakan, serta manfaatkan, agar melalui alam ini kita menyadari pemeliharaan Tuhan yang tak pernah habis bagi kita ciptaannya. Kelompok kami memutuskan untuk memilih tanaman kunyit. Kunyit merupakan tanaman asli dari Asia Tenggara dan tumbuh merata di seluruh Indonesia. Mengapa kami tertarik memilih kunyit? Karena kita seringkali menjumpai kunyit di sekitaran kita, tetapi kita tidak mengetahui bahwa kunyit memiliki segudang manfaat, baik di bidang industri, di bidang kuliner, bahkan di bidang kosmetik. Tentu menarik, bukan? Maka dari itu, selamat menyimak presentasi kami. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam morfologi tanaman kunyit. Menurut Rosanti tahun 2013, morfologi tumbuhan merupakan bagian utama tumbuhan yang dapat manusia amati secara langsung. Dengan kata lain, pengamatan morfologi tumbuhan merupakan pengamatan langsung tanpa mikroskop terhadap bagian-bagian utama tumbuhan yang meliputi akar, daun, batang, buah, dan bunga. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat morfologi tumbuhan kunyit. Ciri morfologis tumbuhan kunyit, lokasi pengamatan di Slogoimo, Wonogiri. Adapun hasil pengamatan yang kami dapatkan, rata-rata panjang daun 40-50 cm, rata-rata lebar daun 17-22 cm, rata-rata panjang batang 60-90 cm, warna daun dan batang hijau segar, tepi daun rata tidak bergerigi, ujung daun meruncing, tulang daun menyirip, tekstur daun halus dan licin, tipe akar serabut, dan warna daging rimpang oranye muda. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi ilmiah dari tanaman kunyit. Menurut Winarto tahun 2004, dalam taksonomi tumbuhan kunyit dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Yang kedua adalah divisi Spermatophyta. Sperma artinya biji, sedangkan piton artinya tumbuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Spermatophyta merupakan jenis kelompok tumbuhan yang menghasilkan suatu organ yang berupa biji. Yang ketiga, kunyit termasuk di dalam subdivisi Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Kelas dari tanaman kunyit ini adalah Monocotylodenae yang juga disebut sebagai tumbuhan berkeping satu. Kemudian ordo Zingiberales, famili Zingiberzeae yang merupakan salah satu suku dari ordo Zingiberales yang semua anggotanya berupa herbal parental.
Jadi ciri khas dari tanaman Zingiberzeae ini adalah rizomanya yang mengandung minyak, menguap, atau berbau aromatik. Kemudian kunyit termasuk di dalam genus Curcuma dan spesies Curcuma domesticata. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat kunyit dalam bidang kuliner, obat-obatan herbal, industri, dan juga kosmetik. Yang pertama, dalam bidang kuliner, rimpang kunyit digunakan sebagai penyedap makanan. Lalu, zat kurkumin di dalam kunyit digunakan sebagai pewarna alami makanan, contohnya pada nasi kuning. Lalu, kunyit juga digunakan sebagai penetral bau anyir, contohnya pada makanan opor, gulai, dan juga soto. Lalu pada bidang obat-obatan digunakan sebagai penyembuh dari pembengkakan akibat gigitan serangga dan juga ulat bulu, di mana rimpang kunyit diparut, lalu ditambah daun sirih dan juga air panas. Setelah itu dioles pada bengkak akibat gigitan serangga dan ulat bulu tadi. Lalu digunakan untuk minuman kesehatan untuk menghilangkan bau badan dan juga nyeri haid. Yang ketiga, dalam bidang industri. Zat kurkumin dalam kunyit tadi digunakan sebagai pewarna kain, wol, sutra, tikar, dan bahan kerajinan lainnya. Lalu dalam bidang kosmetik, bubuk kunyit digunakan sebagai lulur yang dipercaya dapat menghilangkan atau mengangkat sel-sel kulit mati. Sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan dan saran. Kunyit merupakan tanaman dengan banyak manfaat. Di antaranya adalah manfaat dalam bidang kuliner, obat-obatan yang alami, bidang kosmetik, dan bidang industri. Kunyit masuk dalam kingdom plantae atau tumbuhan dan spesies Curcuma domestica. Melalui praktikum ini, pembaca disarankan untuk berhati-hati dalam melakukan praktikum dan pengamatan terhadap kunyit agar tidak merusak kunyit tersebut. Kita akan masuk pada enduring understanding atau wawasan Kristen Alkitabiyah. Sebagai seorang Kristen, kita patut bersyukur dengan segala kuasa dan kebesaran Tuhan Allah untuk semua ciptaannya yang luar biasa dan juga begitu baik, yang sudah dipercayakan kepada kita untuk menjaga, merawat, dan melestarikannya sesuai mandat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Mazmur 104 ayat 13 sampai 18 menggambarkan bahwa semua ciptaan itu berharga dan mencerminkan keagungan Allah. Kita tahu bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan itu mencerminkan kemuliaannya. Allah juga menciptakan semuanya sesuai dengan rencananya dan dengan fungsinya masing-masing, seperti tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.